wasallam, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk belajar dan terus belajar. Barangkali Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini sudah sering atau pernah mendengar sebuah hadis yang kira-kira berbunyi seperti ini. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, pada pagi hari ini kita punya kesempatan belajar bersama Pak Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Syihab, yang akan mengajak kita mempelajari sebagian dari Al-Quran dan hadis. Kalau Sabtu lalu sebelumnya kita telah belajar bersama dengan Ustadz Usman Syihab, mendengarkan bersama kajian atau tausiah dengan topik zakat mengenai prinsip dasar, jenis dan mekanisme pembayarannya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar bersama ini dengan topik lanjutan zakat, dengan topik lanjutan mengenai zakat fitrah, sedekah, sasaran kelembagaan, dan masih bersama Ustadz Usman Syihab. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rutin yang telah hadir pada kesempatan ini, mari kita dengarkan dan simak secara langsung materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Usman Syihab, yang dilanjutkan setelahnya nanti sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Ustadz Syihab, kepada Ustadz Usman Syihab, waktu kami persilahkan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan semua karunia kepada kita semuanya yang dengannya alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim dan belajar bersama pada majelis taklim yang mulia ini insyaallah. Terima kasih Saudara Gani yang hari ini sebagai MC pada acara pengajian atau kajian kita. Benar apa yang disampaikan oleh Saudara Gani tadi, bahwa pertemuan atau majelis ilmu seperti ini ya akan memperoleh pahala dari Allah, dan ini adalah majelis yang mulia di mana kita belajar ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah, dan bahkan banyak kita mendengarkan atau membaca hadis dari Rasulullah SAW bahwa majelis ilmi seperti ini kita belajar, terutama belajar agama bagi yang belum atau mengulangi bagi yang sudah ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita dimudahkan Allah untuk menuju surga kelak. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Semoga Allah sesuai dengan hadis ini kita bersama-sama melalui majelis ini sebagai wasilah kita untuk kita dimudahkan Allah menuju surganya insyaallah.
Bahkan ada hadis juga yang menyatakan majelis ilmi seperti yang kita lakukan hari ini, ya, Allah bersama malaikat dan penduduk samawat, penduduk alam atas, juga penduduk bumi, semut yang ada di lubangnya, ataupun ikan yang sedang ada di laut, juga bersolawat untuk kebaikan kita yang sedang menuntut ilmu seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik, pada hari ini kita masih menyambung sesi terakhir, ya. Saya bagi dua, seperti yang pertama yang kita sudah sampaikan. Sekarang kita akan lanjutkan pada sesuai dengan undangan, ya. Kita akan belajar, ya, bersama tentang, kita mau share hari ini akan membahas tentang zakat yang kedua, di mana pada minggu yang lalu kita secara detail sudah belajar tentang zakat mal. Maka yang kedua dalam bentuk zakat itu adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini sesuai dengan hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quran, dan sudah disepakati oleh para ulama, merupakan zakat yang wajib hukumnya. Ia adalah zakat badan atau zakat jiwa, ya. Dan ini sudah kita lakukan bulan Ramadan sampai hari 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Ini kadarnya sudah ditentukan dalam hadis Rasulullah. Kadarnya adalah 1 sok, yang kemudian para ulama termasuk dalam keputusan ulama yang ada di Indonesia, ya, sekitar 2,5 kilogram beras. Kalau dulu ini namanya ilmu agama, ada namanya ilmu usul fikih yang membahas kalau seumpamanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa bentuk daripada zakat fitrah itu adalah gandum, ya kan, atau tamar. Maka tamar itu kurma. Kurma kalau di Arab itu ada namanya kurma yang kering, ya, dan umurnya panjang. Dan ukuran kurma ataupun gandum menjadi makanan pokok pada masa itu, maka ketika makanan pokok itu tidak ada di negeri kita, ulama kita menggunakan ilmu analogi, ya, namanya kias. Maka di Indonesia sebagai pengganti makanan pokok yang pada zaman Rasulullah, maka sekarang makanan pokok kita adalah beras, ya. Bagi mereka yang makanan pokoknya gandum, maka ukurannya gandum, ya, gandum. Nah, zakat fitrah ini adalah untuk membantu fakir miskin di hari raya, ya, agar mereka bergembira, ya, sebagaimana saudara-saudara yang lain yang berkecukupan. Juga ia dimaksudkan untuk mensucikan jiwa kita yang mengeluarkan dari sifat kikir atau bakhil, atau dari akhlak tercela, ya. Dan juga kemudian dalam hadis Rasulullah yang akan kita lihat juga, kita mensucikan kembali hal-hal yang kurang baik ketika selama bulan Ramadan. Nah, ini wajib, ya, wajib bagi semua orang muslim yang memiliki kecukupan, baik dirinya maupun orang yang ditanggungnya, ya. Nah, para ulama pendapat tentang bagaimana tentang bayi yang janin yang kan jiwa ini, ya, namanya zakat wajib yang sifatnya zakat jiwa atau zakat fitrah. Ulama bersepakat bahwa bagaimana tentang janin yang ada di di dalam kandungan. Para jumhur sepakat. Jumhur itu artinya ulama. Kata ada mengatakan jumhurul ulama artinya mayoritas ulama, ya. Ulama itu siapa? Yang pertama adalah yang disebut kata-kata jumhur itu ada imam. Imam pertama siapa? Imam Malik. Disebut madhabnya madhab Maliki. Kemudian muncul namanya Imam Abu Hanifah, ya, dengan madhab
Al-Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i dengan madhabnya madhab Syafi'i. Kemudian Imam Ibnu Hambal, Ahmad Ibnu Hambal, namanya Hambali. Kalau disebutkan jumhurul ulama artinya mayoritas dari empat mereka ya. Atau ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan empat madhab tersebut. Sebenarnya madhab dalam Islam itu banyak ya. Ada sampai 11 sampai 12. Tapi yang kemudian sampai hari ini dianggap sebagai paling utama ya, paling utama dan masih dipegang mayoritas oleh para ulama dan umat Islam adalah empat mazhab tadi ya. Eh, Nah, karena apa? Karena murid orang-orang Indonesia dulu banyak yang belajar ke Mekah ya atau ke Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram itu belajarnya pada ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, sehingga yang menjadi mereka itu menyebarkan madhabnya di Indonesia, mayoritas kita bermadhabkan Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Kalau orang-orang Afrika Utara ya, mereka mayoritasnya menggunakan madhab Imam Malik, Imam Malik. Sampai ke Spanyol yang dulu Cordoba, Andalusia itu bermadhab Imam Malik. Imam Malik itu ada di Afrika Utara sampai di Afrika Selatan, Cape Town itu ya. Orang-orang Islam di negeri namanya negeri Afrika Selatan ya, di Cape Town ya. Saya pernah 4 tahun berturut-turut berdakwah di Cape Town itu. Setiap tahun 2 bulan di sana, 2 bulan berdakwah. Ya, itu mereka pakai madhabnya madhab Imam Malik, Imam Malik. Kalau zaman Turki Ottoman, Turki Utsmaniyah, ya itu yang pusatnya ada di Turki, ya mayoritas mereka bermadhab namanya Imam Abu Hanifah. Sehingga provinsi-provinsi di India, seumpamanya ya, yang dulu itu orang Muslimnya di bawah masih sebagai provinsi, salah satu provinsi yang ada di Turki Utsmaniyah, maka India semuanya itu mayoritasnya Imam Abu Hanifah. Jazirah Arab ya, Jazirah Arab itu Imam Ibnu Hambal, tapi juga kemudian Imam Malik yang memang sekolahnya Imam Malik itu majelis taklimnya ada di Madinah, Madinah ya. Nah, ulama Islam hari ini sepakat bahwa empat mazhab itu adalah empat mazhab yang bisa kita pegang ya, bisa pegang. Jadi tidak hanya Imam Syafi'i. Jadi kalau Islam ini dilihat dari Imam Syafi'i saja gitu ya, itu terlalu sempit karena masih ada pendapat-pendapat lain ya, pendapat-pendapat. Uh, Islam memperbolehkan kita untuk memahami agama kita dari kacamata Imam Syafi'i ya. Kita diperbolehkan juga bermadhab dengan madhab Imam Abu Hanifah, Imam Imam Malik gitu. Baik, kita lanjutkan. Jumhurul ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu ya wajib bagi bayi yang baru lahir yang ketika matahari tenggelam di akhir Ramadan. Artinya kalau bulan Komariah itu Syawal itu dimulai pada awal bulan itu ketika matahari terbenam kan. Maka ketika matahari terbenam itu sudah masuk kepada Syawal, dinyatakan bahwa besok hari raya itu ya, itu artinya sudah masuk. Kalau ada bayi kita yang lahir ya setelah tenggelamnya matahari ya, itu sudah harus di zakati fitrah. Nah, ini menurut kesepakatan semua ulama. Jumhur ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Nah, ini kalau ada orang bayi lahir di awal di maghrib setelah syuruk gitu ya, akhir Ramadan syuruk, nah itu tidak wajib. Kecuali kalau dia lahir ya ketika matahari terbit ya, di hari raya matahari terbit tapi eh, belum dilakukan sholat Idul Fitri. Menjelang sholat Idul Fitri kemudian dia lahir, dia wajib. Kalau setelah sholat Idul Fitri kemudian lahir, maka dia terkena nanti di tahun berikutnya sudah masuk bahwa dia jiwa sudah ada ya. Baik. Namun demikian ya, bagi yang hamil dan belum lahir tetapi berkehendak untuk apa? Untuk menzakati bisa dilakukan sebagai sedekah ya, sedekah.
Demikian kemana zakat fitrah diberikan? Eh, Diberikan kepada yang nanti akan kita sebutkan, ada asnaf atau golongan-golongan ya, yang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi untuk zakat fitrah ini lebih diprioritaskan kepada yang pada hari di mana kita akan berhari raya, yaitu mereka orang-orang yang miskin. Nanti akan kita definisikan apa artinya miskin atau apa artinya fakir, apa perbedaannya ya. Nanti kita bahas ya. Tapi bagi mereka, karena dalam hadis Rasulullah menyebutkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan, ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin ya. Siapa saja yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat fitrah dan diterima. Dan jika siapa yang menerimanya sesudah sholat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah. Nah, ya, itu perbedaannya ya. Nah, zakat fitrah ini bisa kita lakukan sejak mulai awal Ramadan. Tapi terutama diutamakan adalah menjelang akhir ya. Jadi ini wajib sifatnya ya. Bagi kita sendiri atau mereka yang dalam tanggungan kita ya, dengan tanggungan kita. Jadi orang-orang anak-anak kita ya, yang mereka itu dan kita mampu untuk memiliki kecukupan di hari di mana kita harus mengeluarkan, maka kita berkewajiban untuk menanggung orang-orang yang ada di tanggungan kita, termasuk yang tadi janin yang lahir ketika di hari terakhir surup matahari ya, matahari tenggelam. Nah, kita infak. Infak itu, kata infak ini disebutkan di dalam Al-Quran sampai 70 kali ya. Ini mengisyaratkan pentingnya berinfak. Nah, infak itu adalah perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ya menjanjikan infak ini hebat. Infak ini ya, infak itu sifatnya materi ya, materi. Yang sifatnya materi. Infak itu pemberian kita kepada orang lain yang sifatnya materi. Nah, makanan, uang ya, eh, yang lebih lagi berbentuk apa? eh, Bangunan ya, atau yang lainnya yang sifatnya materi. Dan Allah itu berjanji di dalam ayat Al-Qur'an ya, bahwa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini perumpamaan daripada infak yang kita lakukan atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 batang. Nah, setiap batangnya itu ada berapa? 100 butir. Itu perumpamaan daripada pahala yang kita dapati daripada infak tersebut. Nah, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ini janji Allah. Perumpamaannya itu berarti satu biji kita tanam menumbuhkan 7 batang. Nah, setiap batang itu ada 100, berarti 700. 700 kali pahala yang kita peroleh dari satu perbuatan kebajikan ya, itu menjadi 700. Ini janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari ataupun bohong terhadap janji-janji tersebut ya. Nah, maka itu
dianjurkan, sifatnya adalah sunnah ya, sunnah, hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berinfak. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan kalau kita dalam keadaan sulit pun ya, sebisa mungkin untuk memberikan infak. Ya. Nah, infak ini dalam hukum fikih ya, sifatnya memang sunnah ya, tidak wajib seperti zakat. Tetapi ketika masyarakat di sekitar kita ya betul-betul kelaparan ya, tidak memiliki sesuatu dan memerlukan bantuan, sementara kita memiliki kelebihan ya, maka hukumnya menjadi wajib ya. Jadi hukum Islam itu sesuatu yang asalnya sunnah bisa menjadi wajib ketika kondisi menghendaki, kemudian kita melakukan apa yang sebenarnya itu sifatnya adalah sunnah. Ya. Jadi hukum Islam bisa berubah. Yang asalnya itu sunnah, tetapi ketika kondisi di sekitar kita betul-betul itu merupakan hajat hidup di mana orang tidak memperolehnya dan kita memiliki, ya kita harus sharing, kita harus membantu, ya sehingga hukumnya menjadi wajib. Ya. Nah, sedekah atau sedekah ini ya, ia adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, baik sifatnya fisik maupun non-fisik ya, yang akan diiringi pahala dari Allah. Jadi infak itu bisa dikatakan juga sodako ya. Infak juga bermakna sodako. Tapi sodako ini lebih luas, ia bermakna tidak saja infak materi, bagi orang-orang yang tidak bisa ya, bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pun sudah dianggap sebagai sedekah ya. Jadi sedekah ini adalah amalan-amalan positif ya kepada orang lain, kepada orang lain ya. Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah. Para sahabat bertanya, "Hai Nabi, bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkan?" Rasulullah menjawab, "Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah dengannya." Mereka bertanya lagi, "Jika ia tidak memperoleh sesuatu," jawab Rasulullah, "hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekah." Berbuat kebajikan kepada orang lain dinilai sebagai sedekah. Bahkan kemudian tidak melakukan mencegah diri dari kejahatan, itu pun sudah dianggap sedekah ya, sedekah. Nah, sedekah ini tujuan atau yang diberikan kepada siapa? Tetap golongan patokannya adalah 8 golongan ya. 8 golongan asnaf thamaniyah. Tapi kemudian dalam hadis Rasulullah pada bab ini menyatakan bahwa yang berhak menerima sedekah adalah orang-orang yang terdekat. Jadi ini konsep Islam ya, konsep Islam. Zakat, infak dan sedekah pertama di ditentukan mereka adalah 8 asnaf tadi. Ketika Idul Fitri diprioritaskan orang miskin yang pada saat akan merayakan hari Fitri tidak memiliki makan. Ya, karena diinginkan kita bisa bergembira bersama-sama setelah kita melakukan puasa dan kita rayakan di hari raya. Nah, demikian juga sedekah dan infak itu kepada orang-orang yang terdekat. Terdekat itu dzawil kurba. Ini konsep Islam. Kita ingin menyelesaikan, Islam ingin menyelesaikan kemiskinan ya, dan kesulitan hidup secara ekonomi dari orang-orang yang di sekitar kita.
Terdekat itu terdekat baik itu secara nasab, yaitu keluarga daripada saudara-saudara kita, ya, anak, saudara, paman, dan lain sebagainya. Demikian juga yang terdekat secara tempat di mana tempat kita berada. Jadi terdekat ini bisa dzawil kurba terdekat yang menjadi prioritas daripada zakat ataupun sodako dan infak kita adalah orang terdekat. Hanya saja nanti untuk zakat tidak boleh kepada orang tua atau pada anak, ya. Islam ingin menuntaskan atau membantu kesulitan orang-orang yang di sekitar kita. Dalam hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah. Lalu seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar uang." Laki-laki itu berkata lagi, "Ada lagi 1 dinar yang lain, hai Rasulullah." Rasulullah sabda, "Sedekahkanlah kepada istrimu." Nah, bisa kan? Bisa kepada istri. Sedekah bisa. Kemudian ia berkata lagi, "Masih ada 1 dinar lagi, hai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah untuk anakmu, ya, anakmu." Sedekah dan infak bisa, ya. Tapi zakat tidak boleh, ya, nanti. Kata laki-laki itu lagi, "Masih ada 1 dinar lagi." Rasulullah bersabda, "Sedekahkanlah kepada pelayanmu." Ya, ART kita, asisten rumah tangga kita. Lalu berkata lagi, "Ada 1 dinar lagi ya Rasulullah." "Terserah kepadamu, engkau lebih mengetahui kemana harus bisa, kemana kelebihan itu bisa dikatakan atau sedekah itu diberikan." Ya, kita teman yang lebih membutuhkan, ya, yang kita miliki, ya, miliki. Demikian Islam, ya, eh, menata ataupun memberikan jaminan sosial, ya, eh, umatnya. Nah, coba kita sekarang hitung lagi. Ini bedanya, ya, bedanya dengan zakat. Kita katakan kalau zakat kan ada ketentuan, ada haul 1 tahun, ya kan? Ada juga kadar-kadarnya, ya, kadarnya, ya. Nah, harga emas sekarang berapa? Ini harga emas tinggi, ya. Kita mencoba siapa yang, jadi bagi mereka yang tidak berkewajiban, tidak sampai nisab untuk bayar zakat, baik itu zakat secara profesi atau lainnya, yang sifatnya adalah zakat mal, ya, maka ada banyak pintu-pintu untuk mendapatkan pahala dari Allah melalui infak dan sedekah tadi, ya. Nah, jadi bagi mereka yang tidak pernah bisa memberikan zakat karena tidak sampai nisab, ada jalan lain untuk memperoleh pahala dari Allah. Nah, kalau kita melihat zakat profesi seumpamanya, ya, kita hitung. Ini Mbak yang biasa ngitung. Sekarang 1 gram itu berapa? 1.900.000. 1.900.000 kan. Nah, ini adalah nisab zakat yang kemarin kita sudah bahas, ya. Zakat profesi khususnya, ya. Nah, nisabnya berapa? 85 gram kan? Kita kalikan 85 gram sama dengan 161 juta 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun punya income kita sampai enggak 161 juta 500. Nah, kita bagi 12 per bulan, ya. Bagi 12 per bulan kita. Nah, kalau kita memiliki honor ataupun gaji dan lain sebagian tambahnya dan kotor semuanya perolehan, uang lembur, uang macam-macam dalam 1 bulan itu kita memiliki angkanya 13 juta, maka ini adalah wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5, ya. Tapi kawan-kawan yang tidak sampai gajinya dalam 1 bulannya 13 juta, income-nya dari sumber manapun, baik itu gaji pokok maupun tambahan, seperti saya seumpamanya ada gaji dari UIN, kemudian beberapa lama dulu kan, sebelum ini 4 tahun kan,
dapat juga dari Puslabdik gitu kan. Maka kalau kita tambah semuanya lebih dan lebih ya, lebih dari 13 juta maka wajib hukumnya. Nah, cuma wajib itu pun ya ada dua macam ya. Kemarin cara membayarkannya kotor dan tidak. Ya, bagi yang kotor ada dua, bisa dikeluarkan di saat kotor atau sudah dikurangi eh, ke basic need. Basic need. Nah, kalau kotor saja seumpamanya 13 juta ya ke atas. Di berapa? Dikali 2,5 berapa ini? Nah, 333. Kalau kita punya income 13 juta ya, maka per bulan itu cuma 300. Insya Allah tidak berat ya. Kalau itu hitungan kan ada dua pendapat, dihitung kotor atau bersih kan. Nah, kalau kita menghitungnya 13 juta per bulan income kita itu adalah kita harus menzakatinya harus bersih, maka dikurangi basic need yang kemarin sudah kita. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak punya income lebih dari 13 juta per bulan, tidak wajib mengeluarkan zakat ya. Tapi ini ada jalan untuk memperoleh pahala banyak sekali ya, dan bahkan bisa memberikan lebih daripada 2,5 ya persen ya, lebih daripada itu ya, dan itu semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang fokus pada pemahaman kita tentang 8 asnaf golongan yang mustahik zakat itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini kita pernah bahas kemarin kan bahwa ada kata sodako yang digunakan di dalam Al-Quran tapi ia bermakna zakat. Innamas sodakot itu artinya sodakot yang dimaksud sodakot di sini adalah zakat. Dan zakat termasuk di dalamnya adalah sodako dan infak. Ya. Nah, prioritasnya adalah kepada 8 golongan. Pemahaman kita tentang 8 golongan ini mereka siapa? Dalam konteks kita hari ini hidup. Kata-kata al-fuqara atau orang fakir. Orang fakir itu siapa? Definisi fakir menurut para ulama adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan primer dasar dia. Pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ya, kita masukkan sekarang. Ya, dulu kan papan, sandang, pangan itu adalah definisi kebutuhan basic need pada zaman dulu. Ulama-ulama, para cendekiawan muslim sudah meluaskan kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia itu kesehatan dan pendidikan. Ya. Kesehatan dan pendidikan menjadi indikator utama di dalam negara itu maju atau tidak kan. Maka yang dimasuk fakir di sini adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Orang yang mengalami kemiskinan multidimensi. Difabel dan berkebutuhan khusus yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Atau karena difabel dia tidak bisa bekerja. Ya, bekerja. Itu adalah termasuk fakir. Lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan. Ya. Orang yang kehilangan harta benda karena bencana. Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 9 tahun. Ya. Kaum imigran yang menunggu penempatan di negara tujuan. Sedang imigran. Tidak punya kerjaan kan. Nih. Nah, ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, melarat, ya, fakir ya. Dengan definisi modernnya kita dikembangkan oleh ulama menjadi orang-orang yang tadi kita cantumkan. Nah, orang miskin, kalau yang tadi fakir tidak memiliki pekerjaan, maka ini orang-orang yang punya pekerjaan tetapi pekerjaannya penghasilannya, kekayaannya tidak cukup.
tidak cukup. Ya, iya. Jadi lagi kalau fakir ada tidak mencukupi, tidak punya pekerjaan, ya kan? Nah, sementara orang miskin adalah dia bekerja, kerja serabutan. Seumpamanya pemulung bekerja, dia bekerja, sudah berusaha, ya. Ataupun Gojek yang ternyata tidak cukup hitungannya, dia termasuk mereka yang orang miskin. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, orang yang kekurangan modal untuk usaha, orang yang menderita untuk mendapatkan usaha dia kurang. Orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat. Jadi ada yang sakit nggak punya berobat, itu bisa dikasih zakat, sedekah dan infak, ya. Orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah, ya. Jadi ketika ada orang meninggal, keluarganya tidak punya apa, ini ya biasa kita kemudian masukkan kaleng atau membantu, kan. Kemudian orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun. Nah, ini termasuk, ya. Kemudian, nah ini panitia zakat akan kita lihat nanti di al-amilina 'alaiha. Ini bisa perorangan dan bisa lembaga, ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di mana Basnas, tapi ada juga lembaga-lembaga lain yang tumbuh, ya kan. Jadi yang diperbolehkan menjadi lembaga sebagai pemungut zakat adalah Basnas atau lembaga-lembaga lazis-lazis yang ada yang lainnya, ya. Ada di NU, ada Muhammadiyah, ada Lazisnu, kemudian ada juga apa lembaga-lembaga, tapi dia harus punya perencanaan pengumpulan pendistribusian yang jelas khususnya untuk zakat, ya, ini, ya. Bisa melaksanakan, mengumpulkan, mendistribusi pendayagunaan zakat, pengendalian, mengumpulkan, mendistribusikan zakat, dan pelaporan. Ini adalah secara organisasi kelembagaan. Nanti kita bahas tentang kelembagaan ataupun administrasi zakat yang yang panitianya adalah masuk dalam al-amilina 'alaiha, yang bisa mengambil bagian daripada zakat tersebut. Nah, mu'allafatu qulubuhum ini saya ambilkan dari kitabnya Yusuf Qaradawi. Mu'allaf itu pada pemahaman awal, ya, dasar adalah dia yang baru masuk Islam, yang biasa kan kita kan ada mu'allaf, ya kan, mu'allaf, ya kan. Nah, Islam menghendaki, ya, agar orang yang baru masuk Islam ini kita support dengan zakat, membantu, apalagi kalau kita temukan mu'alaf ini biasanya kemudian harus hijrah dan meninggalkan keluarga atau keluarga yang sebelumnya tidak mengakuinya, sehingga dia harus memperoleh zakat. Zakat bisa diberikan oleh mereka kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang mu'alaf tersebut. Tapi ada juga pelebaran makna daripada mu'alaf itu, ya, adalah tokoh muslim yang memiliki mitra non-muslim. Ini tokoh muslimnya yang diharapkan bisa mengislamkan mitranya tadi. Ya. Kaum muslimin yang tinggal di perbatasan, di mana mereka diharapkan dapat mempertahankan atau membela umat Islam dari serangan musuh. Dia tinggal di perbatasan yang dikhawatirkan dia justru kalah imannya, ya, dengan orang-orang non-muslim. Jadi orang-orang yang rentan secara iman. Mu'allaf qulubuhum ini termasuk adalah orang-orang yang rentan di berhadapan dengan misionaris, ya, misionaris. Itu bisa diberikan zakat. Orang atau rekan mitra keluarga yang diharapkan bisa masuk Islam. Kalau kita memiliki orang di kompleks umpamanya dan dia baik sekali dengan kita dan kita bisa berharap bahwa dia suatu hari bisa masuk Islam, ya kan, kita bisa membantunya dengan zakat atau sedekah, apalagi sedekah boleh, ya, sedekah. Nanti zakat itu memang ada ketentuan, nanti siapa yang tidak boleh menerima zakat itu ada, ya. Ada, termasuk adalah kafir.
orang yang memerangi Islam, ya kan? Itu orang kafir yang benci, yang memerangi Islam itu tidak boleh menerima zakat, ya, tidak boleh menerima zakat. Nah, cuma ada ini, ada perluasan makna mu'allaf. Fenomena di mana banyak orang Islam yang karena kuatnya misionaris, ya, misionaris, dia kemudian bisa dikhawatirkan masuk ke Kristen gitu ya, atau masuk ke agama lain. Maka dia bisa yang rentan, orang Muslim rentan tadi, ya, untuk diberikan bantuan. Orang non-Muslim yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjaga orang Islam dari serangan-serangan non-Muslim secara akidah, misionarisme, dan kita juga menjaga orang yang baru masuk Islam untuk lebih kuat kita bantu, ya kan? Zakat. Nah, zakat ini artinya zakat tidak hanya sekedar seorang ngasih, tidak, bisa mengasih bulanan kan? Karena apa? Kalau lembaga zakat sudah memasukkan dia sebagai penerima zakat dan lembaga itu memang kaya dan punya, ya, untuk kemudian memberikan zakatnya, ya, maka diperbolehkan yang masuk kategori Islam. Jadi kita tidak membayangkan bahwa zakat perorangan, ya, satu kalau saya bisanya hanya sekali, dua kali, tidak. Ketika menjadi kelembagaan seperti nanti kita lihat apa itu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, ya kan, tiap bulan harus kita kasih, harus mendapatkan jatah, dan itu kemudian Basnas memberikan beasiswa. Nah, sebelum ke sana ada nomor 5 adalah hamba sahaya. Rekop. Rekop ini pada zaman dulu adalah mereka-mereka yang budak muslim kemudian membuat perjanjian dengan tuannya, ya, al-mukatabun, bahwa tuannya akan bisa memerdekakan dan kemudian memerdekakan, ya, akan memerdekakannya, tetapi dia tidak bisa tidak memiliki, ya, tidak memiliki untuk bisa menjamin bisa merdeka, ya. Nah, maka mereka orang-orang seperti ini juga bisa memperoleh untuk cara membebaskan dengan membayarkan semua tebusan. Zakat dipakai untuk membayar tebusan hamba sahaya pada zaman dulu. Dan banyak sekali kata-kata hamba sahaya di dalam hadis maupun apa maupun Quran. Tidak berarti Islam melegalkan hamba sahaya, perhambaan, ya. Ini harus kita pahami. Jadi konteks zaman itu tradisinya adalah budak, perbudakan, dibeli, punya tuan. Tapi Islam kemudian memberikan jalan bagaimana bisa apa memerdekakan itu dengan berbagai cara, termasuk memberikan bagian zakat sebagai uang untuk bisa menebus supaya dia ini. Bahkan seumpamanya, ya, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam hukum Islam yang ia bisa, dan itu bisa ditebus dengan apa? Dengan memerdekakan hamba sahaya. Islam tidak menyetujui perbudakan, ya, dan tidak melegalkan, tapi justru berusaha, ya, untuk memerdekakan para budak dan hamba sahaya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah ini. Kemudian dalam pengertian kita hari ini, siapa yang bisa kita katakan sebagai hamba sahaya? Kan tidak ada, kan, hamba sahaya sekarang nggak ada. Nah, maka kita bisa terjemahkan seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh. Ini ada, ya. Ada. Seorang yang dipenjara karena difitnah. Ya. Seorang pembantu yang disekap atau disiksa oleh majikannya. Ya. Dan bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. Nah, itu sedang berada dalam penjajahan. Nah, itu termasuk mereka diperbudak dalam bahasa penjajahan, ya. Nah, kita ya memang ada kasus, tapi itu baru kita dengar, ya. Bagaimana kasus atau sirkus itu, ya. Masya Allah, ya, ternyata perbudakan terjadi, ya, terjadi. Nah, ada sebenarnya itu, ya, di dalam ini kita cerita kita. Al-gharimin, orang yang berhutang. Nah,
Al-gharimin ini yang berhutang. Bisa kita pahami juga, yaitu orang-orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai suatu cara untuk melunasinya dalam batas waktu tertentu. Ya, tuh, tang. Orang yang berutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti sakit, pailit, dan bayar denda. Ya, nih. Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain sementara dirinya tidak mampu untuk membayarnya. Syarat-syarat ghorimin ini ya ini kasus harus kita lihat ya. Kalau dia mahasiswa dan dia memang tidak tahu ternyata harus membayar lipat-lipat, artinya terjerat namanya ya, dan dia betul-betul tidak bisa membayar hutang, membayar kuliah ya kan. Nah, ini perlu mendapatkan pemahaman dan kebijakan ya. Sehingga kalau ada uang lebih dan sebagainya dengan berbagai penilaian disepakati oleh organisasi bahwa dia perlu dibantu dengan syarat-syarat tertentu ya, itu boleh diberikan ya, boleh diberikan, tapi tetap harus betul-betul ini syaratnya ya, mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi utang-utangnya. Utang dalam kebaikan, taat, bukan dalam maksiat. Jadi utangnya untuk belajar tadi ya. Kemudian utang itu jatuh tempo. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Fisabilillah, arti asal kata fisabilillah adalah perang di jalan Allah. Tapi kemudian yang disebut dengan perang fisabilillah itu tidak harus saja dengan senjata, tapi juga non perang senjata, menanggung keluarga, pejuang yang sedang berperang, fisabilillah. Hari ini kita bisa menafsirkan fisabilillah itu siapa? Mendirikan, yaitu untuk mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam, mendirikan sarana publikasi, menandingi informasi yang merusak mencermakan Islam, menerbitkan dan menyebarkan buku Islam, membantu para dai, perkuat institusi dakwah di perbatasan, di tempat-tempat minoritas. Nah, itu bisa. Dan ini adalah fisabilillah. Nah, sekarang yang Ibnu Sabil sedang dalam perjalanan mencari ilmu khususnya. Dalam pengertian demikian dapat diberikan zakat ya kepada orang mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi atau pendidikan dasar juga ya. Bantuan peserta pendidikan kursus khusus yang kekurangan biaya di perantauan. Orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Nah, pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri, itu bisa. Ya. Ini ada pemanfaatan dana suatu ketika dulu di mana pemerintah Kemlu ya, Kemlu harus mengevakuasi mahasiswa dari Mesir ya. Sehingga dana memerlukan dana banyak ya, dana banyak. Kalau dana negara tidak mencukupi untuk evakuasi tersebut, diperbolehkan untuk memanfaatkan dana zakat jika zakatnya ada, jika ada ya. Kemudian tentu semuanya itu pakai prioritas ya, prioritas. Orang yang tidak memiliki biaya tiket dan uang saku ketika perjalanan. Nah, terlantar di mana gitu kan? Dia ini punya uang untuk pergi saja, untuk berdakwah atau apa ya kan? Atau perjalanan menuntut ilmu, termasuk nggak bisa pulang karena waktunya sudah lulus ya. Ini mahasiswa yang gila. Saya dulu di Kairo tahun mahasiswa Al-Azhar. Zaman saya tahun 1988 saya masuk untuk S1 ya, pulang 93, 4 tahun sedikit ya. Nah, itu banyak kita-kita yang dapat beasiswa dari Baitul Zakat Kuwait. Saya termasuk dapat Baitul Zakat Kuwait. Jadi institusi zakat Kuwait ada di Mesir sana ya.
mengasih beasiswa untuk orang Indonesia. Ada lagi Majelis A'la li Syu'un al-Islamiyah, ini milik Menteri Agama, Kementerian Agama Mesir, tapi membiayai beasiswa untuk orang-orang asing, tidak hanya orang Indonesia, seluruh dunia, dari seluruh dunia. Nah, termasuk memberi uang tiket pulang bagi mereka yang waktu sudah selesai studi gitu ya, kemudian nggak punya uang tiket. Nah, kawan-kawan pada minta uang tiket pulang ke Yayasan Zakat Zakat Kuwait, ya kan, atau yayasan atau Yayasan Beasiswa Al Azhar itu sendiri ya. Nah, itu diperuntukkan atau diambilkan dari uang zakat. Jadi mereka ini bisa kita keluarkan atau institusi bisa zakat bisa mengeluarkan eh, uang zakat untuk kepentingan orang mereka ini ya. Dan sekarang kita temukan Basnas sendiri memberikan zakat berbentuk beasiswa untuk banyak orang yang studi baik itu di negeri maupun di swasta, fakultas umum maupun fakultas agama. Itu dompet duafa juga banyak memberikan. UIN di tempat saya, UIN Jakarta bekerja sama dengan Basnas, baik uang dari Basnas itu sendiri maupun uang dari kita-kita atau dari zakatnya orang UIN, staf maupun dosen itu dikumpulkan, menyerahkannya bermitra dengan Basnas, tapi nanti kemudian UIN mendapatkan angka yang sama bahkan lebih. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu kenal juga namanya Yayasan Asfa. Asfa itu yayasan yang didirikan oleh didirikan oleh Pak Syafruddin Kambu. Allah yarham. Beliau adalah mantan Wakapolri dan mantan Menteri Menpan RB. Itu membuat Yayasan Asfa dan dia bergerak sebagai lazis lembaga amil zakat dan sodakoh ya, dan memberikan beasiswa yang hari ini ongoing 2.000 mahasiswa baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu Asfa Foundation yang sebulan yang lalu Pak Syafruddin meninggal. Allah yarhamhu ya. Dan banyak lagi yayasan yang dimiliki ataupun lembaga-lembaga zakat yang dimiliki oleh oleh organisasi kita. Nah, yang tidak boleh menerima zakat itu siapa? Orang kaya, ya, nggak boleh. Yang kedua, istri dan anak, ya. Jadi saya mau membayar zakat kepada istri nggak boleh, atau seorang ayah kepada anak nggak boleh, ya, tidak boleh, tidak boleh. Yang tidak boleh menerima zakat adalah non-Muslim. Non-Muslim tidak boleh. Pada asalnya, hukum asalnya tidak boleh. Siapa mereka? Satu, kafir. Orang kafir muharib, orang kafir yang menentang Islam. Ya, orang yang muslim, orang yang kafir jelas-jelas ateis, komunis, kemudian orang-orang yang murtad, ya, orang murtad juga, dan orang-orang yang memang memusuhi Islam, ya, memusuhi Islam, tidak suka dengan Islam, ya, tidak suka dengan Islam. Nah, non-Muslim, ahlu dhimma itu artinya adalah non-Muslim yang hidup di dalam pemerintahan Islam, gitu ya. Misal, non-Muslim yang hidup di dalam pemerintahan Islam, negara Islam, tapi di dalamnya ada orang-orang non-Muslim. Kalau ahlul kitab atau ahlul kitab dan sejenisnya tinggal bersama dengan orang Islam. Jadi baik non-Muslim ahlu dhimma yang di dalam pemerintahan Islam, tapi mereka adalah non-Muslim, ataupun ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Mereka adalah, ahlul kitab itu adalah Kristen, Yahudi, ya, orang yang beragama Kristen dan Yahudi yang tinggal bersama Islam dan bertetangga dengan umat Islam atau satu kewarganaan dengan negaranya. Para ulama berbeda pendapat, ya, seperti tadi. Dapat diberikan kepada mereka, sifatnya adalah hanya sedekah saja, bukan zakat, untuk
menjaga hubungan kemanusiaan dengan tetap memprioritaskan kepada fakir muslim. Ya, jadi kalau ada untuk menjaga orang kita sesama komplek ya, diperbolehkan tapi tidak untuk zakat, tidak zakat. Pendapat pertama ya. Tapi sodako bisa. Dan itu pun dengan maksud apa? Ya, dengan maksud untuk hubungan kemanusiaan. Dan dia bukan orang non-muslim atau ahli kitab yang memusuhi kita. Ya. Lihat nomor 2, zakat mal tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Ini pendapat kedua, zakat mal tidak boleh ya. Zakat mal kita tidak boleh diberikan non-muslim. Yang 3 idealnya diberikan kepada fakir muslim ya, karena merupakan pajak atas kekayaan orang kaya orang Islam. Zakat juga boleh diberikan kepada orang non-muslim jika dana yang dikumpulkan cukup dan orang kafir muslim sudah menerima donasi zakat. Sebagaimana keumuman ayat zakat yang sudah dipraktekkan oleh sahabat Umar. Ini adalah pendapat ketiga ya. Pendapat ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada undang-undang yang sudah ada yang nomornya 23 tahun 2011. Ketentuan undang-undang ini ya bahwa pengelola zakat sebagai organisasi adalah Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya. Nah, syarat untuk mendirikan lembaga amil zakat lainnya wajib dapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, ya, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari Basnas, ya, Basnas. Jadi lazis itu bisa nempel, bisa kerjasama dengan Basnas. Memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariah atau dan keuangan secara berkala. Ini karena itu ya diperlukan sifat-sifat amanah dan sebagainya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah cukup panjang apa yang sudah saya sampaikan. Jadi terakhir saya ingin menyatakan ini adalah janji Allah, ya, janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia Allah akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Coba diyakini, ini adalah ayat. Allah tidak akan mengingkari dan ayat ini adalah benar. Shadaqallahu azim, benar. Allah maha benar atas firman-Nya. Coba suatu hari atau mulai besok, coba berusaha bersedekah. Sedekahkan. Ya. Coba sedekah. Insya Allah ya, dengan keyakinan ayat ini 1-2 minggu yang akan datang berikutnya atau 1 bulan Allah akan mengganti. Ya. Allah akan mengganti. Saya sudah mengalami itu. Ya. Mengalami. Ya. Dan bapak-bapak tentu sudah mengalami ya, cuma nggak terasa atau nggak merasakan bahwa itu adalah janji Allah yang ada di sini ya kan. Baru berzakat ngasih bantuan kepada orang lain atau infak sedekah nggak tahu-taunya besoknya adalah keluar kota. Nah, itu kan. Itu adalah bagian daripada janji Allah bahwa Allah itu akan mengganti. Dan penggantinya itu akan lebih banyak terutama di akhirat kelak. 700 kali tadi. Nah, di dunia kita bisa menemukan itu bahwa Allah mengganti, betul-betul mengganti apa yang kita keluarkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghilangkan keberkahan daripada riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah itu yang kita kasihkan sedikit tapi dia tumbuh. Pahalanya lebih banyak dan lebih rindang. Ya. Dan bahkan di dunia kita justru akan mendapatkan berkah yang lebih banyak daripada apa yang kita infakkan atau sedekah. Hasinu amwalakum bizakat wa dawu mardakum bisadaqah wa aiddu lil bala'i ad-du'a. Peliharalah harta kalian dengan zakat. Nah, ini ya, pelihara zakat. Pelihara ya,
harta, jaga harta atau pelihara harta kalian dengan zakat. Pelihara dari apa? Dari kecurian, kemalingan, kebakaran dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka. Ini hadis rawahu Tirmidzi. Ini adalah hadis Rasulullah. 2 ayat di atas dan 1 hadis bawah dan masih banyak lagi. Sebenarnya contoh-contoh hadis atau ayat adalah keyakinan dan kita bahwa itu adalah janji Allah. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak tidak mengingkari ya akan janjinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian nggak bosan ya. Sudah beberapa pekan ini dengan saya. Silakan Ibu Sofi dengan apa? Dengan narasumber yang lain, monggo ya. Monggo, nah, silahkan ya. Saya khawatir ini teman-teman jadi bosan ngelihat saya terus. Sudah beberapa pekan ini, berapa Sabtu ya. Silahkan ya. Baik, terima kasih itu Mas Pak ini, Saudara Mas Gani yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Sungguh luar biasa, banyak sekali informasi-informasi yang kami terima, khususnya saya yang sebelumnya belum kami ketahui. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Sofiana Nurjana. Tadi saya dengar bahwa infak boleh diberikan kepada non-muslim yang kurang lebih tujuannya lebih kepada sisi kemanusiaan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya infak yang kita salurkan melalui lembaga penyaluran infak yang dikelola oleh non-muslim? Demikian juga sedekah non materi yang tujuannya melembutkan hati, seperti bertutur kata lembut, sopan, saling menghormati dan mengajarkan yang baik. Kemudian, adakah batas sedekah pada non muslim? Jadi ada 2 pertanyaannya Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya infak yang kita salurkan melalui lembaga penyaluran infak yang dikelola oleh non muslim, dan untuk sedekah non materi, apakah ada batasan sedekah pada non muslim ini? Begitu Ustaz, silakan Baik. Terima kasih. Ya, saya sedang baca juga ini yang ditulis oleh Ibu Sofi. Terima kasih Mas Gani. Bapak Ibu sekalian, zakat sedekah tidak boleh untuk kita berikan kepada lembaga yang kita ketahui benar-benar bahwa dia memusuhi, ya kan? Ya, tidak bisa kita kasih zakat, apalagi kita percayakan percayakan uang kita untuk dikelola mereka, maka itu akan menjadi kepentingan mereka, kan itu. Itu pertama, ya. Jadi lembaga sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa amil zakat, ya, amil zakat, lembaga-lembaga adalah lembaga muslim, dan kita yakin bahwa hanya dengan lembaga-lembaga muslim inilah yang tujuan utama daripada zakat itu sendiri adalah untuk orang Islam, ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa lembaga-lembaga charity, ya, itu sendiri adalah non muslim, di mana sasarannya adalah non muslim, tidak boleh. Karena itu kita artinya memberikan senjata mereka untuk memusuhi kita dengan demikian, ya. Jangankan demikian, bahkan hari ini pun sudah mulai ada pergerakan di mana kita harus menghindari produk-produk, ya, yang itu sebenarnya milik milik orang-orang yang justru memusuhi kita, seperti produk-produk yang berafiliasi kepada Yahudi dan Israel, ya, dan itu memang kemudian digunakan untuk kepentingan mereka
kepentingan orang-orang yang justru memusuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kita tetap memprioritaskan zakat maupun sodako kepada orang-orang Islam, ya kan? Orang Islam sifatnya sodako diberikan kepada non Muslim dalam ranah persaudaraan kemanusiaan antar kita orang-orang sesama kantor atau sesama komplek, ya, komplek. Nah, itu sifatnya hanya sodako, bukan zakat, ya. Pendapat yang kuat adalah bukan zakat, ya, tapi sodako yang sifatnya untuk kemanusiaan, ya. Pertanyaan kedua, sodako non materi yang tujuannya melembutkan hati seperti bertutur kata, sopan, saling menghormati dan mengajarkan yang baik-baik. Pertanyaannya, adakah batasan sodako pada non muslim? Iya, kita persaudaraan kemanusiaan dianjurkan, ya. Jadi tetap berbuat baik, sayang, cinta, pergi menjenguk ke mana, menjenguk di rumah sakit dan sebagainya, itu semuanya untuk muamalah sesama manusia dianjurkan, ya, dianjurkan. Batasannya adalah batasan yang masuk dalam ranah yang itu dikhawatirkan karena terlalu baiknya kemudian sampai ikut-ikutan dalam cara beribadah dan sebagainya, yang itu merusak akidah kita. Itu Pak, itu Mas Yani. Mudah-mudahan kira-kira Bu Sofi itu Bu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, silakan Bu Sofi kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, cukup Pak Usman, terima kasih. Iya. Baik, sama-sama. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Alifi, Ustaz. Assalamualaikum Kiai, seumpama sampai batas waktu yang telah ditetapkan belum membayar zakat fitrah karena lupa, bagaimana kita bersikap? Oh ya, tadi hadisnya jelas ya, bahwa zakat fitrah kalau tidak ditunaikan pada masanya maka masuk kadar. Jadi zakat fitrah mulai awal Ramadan diperbolehkan, ya, sampai saat-saat sebelum kita menunaikan ibadah Idul Fitri. Nah, itu semuanya dianggap sebagai zakat fitrah. Dan ketika di atas jam itu, ya, setelah sholat maka dianggap sodakoh, sebagai sodakoh. Bagaimana sikap kita? Tidak apa-apa, ya. Ini tidak ada ulama yang mengatakan tentang harus diganti atau diapakan, ya. Jadi jelas-jelas bahwa ketika kita memberikannya setelah sholat Idul Fitri dianggap hari sedekah. Bagaimana kemudian dengan kewajiban kita tersebut? Ya, artinya kita melalaikan dari kewajiban tersebut. Bagaimana kita kemudian bersikap? Berdoa, banyak berdoa dan mohon ampun, dan berjanji insya Allah tahun yang akan datang, ya, kita akan lakukan, ya, lakukan. Karena tidak ada namanya badal, ya, tidak seperti puasa, semuanya nanti kita ganti di hari lain, ya. Kata hadis ini betul-betul menyatakan dengan jelas bahwa kalau pemberian itu kita berikan setelah sholat Idul Fitri, maka dianggapnya oleh hadis Rasulullah tadi, ia adalah sedekah, ya. Berarti sudah terlewatkan. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Ada kesalahan seperti itu, kita hanya bisa kemudian memohon ampun, berdoa dan berjanji insya Allah akan ini. Dan bisa kita ganti dengan sedekah-sedekah yang lain, ya, untuk mengimbangi ataupun sebagai niatkan saja, ya, bahwa mohon ampun tadi kemarin kita lupa, ya, kita ganti dengan sedekah supaya sedekahnya mendapatkan diharapkan Allah untuk bisa menghapus. Kita kan berdoa, ya. Kita ini manusia hanya berdoa dan memohon ampun kepada Allah, kemudian berjanji untuk bisa melakukan lebih baik, ya. Apa-apa yang kita salah, ya, kita selalu mohon maaf, mohon taubat, ya kan? Insya Allah Allah akan memaafkan itu semuanya. Mudah, insya Allah, ya. Begitu Mas Gani. Baik, terima kasih untuk penjelasan Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari
Pak Lipi, mau ditanyakan kembali? Cukup Pak Oh, Askan, Pak Kiai. Ini baik. apa? Ini apa ini? Ada Pak Muni nulis apa ini? Iya, ini Pak, ada Pak Muni bertanya juga ini. Apakah ada Assalamualaikum Pak. penjelasan dalam Islam dalam mengeluarkan infak, mana yang didahulukan, infak yang sifatnya jariyah, berkelanjutan, atau non jariyah, tidak berkelanjutan? Saya pernah membaca lebih diutamakan infak bersifat jariyah. Oke. Lalu bagaimana dengan infak non jariyah, namun sifatnya urgent, seperti kebutuhan pangan dan obat-obatan pada kondisi bencana? Ya. Kita berpikir bahwa kalau jariyah itu ya, shadaqatun jariyah. Kita baca hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu." Ya. Ada 3 jenis amalan yang pahalanya terus mengalir pada kita ya, di mana ketika kita sudah meninggal pun pahalanya akan terus mengalir. Itu diantaranya adalah sodako jariyah atau infak jariyah ya. Infak, sodako, infak termasuk di dalamnya adalah sodako jariyah. Iya Pak Muni, kalau kita hanya pilihan hanya sekali mengeluarkan, ya. Nah, kalau kita hanya sekali atau 2 kali mengeluarkan, ya kita prioritaskan kalau bisa adalah amal sedekah jariyah ya, selain zakat ya, sedekah jariyah. Karena dengan keyakinan seumpamanya kita ikut membangun tempat wudhu di sebuah musola, maka amal jariyahnya akan terus mengalir meskipun kita, nah itu kita lebih prioritaskan kalau kita tidak punya lagi tambahan uang untuk bersedekah untuk yang selain jariyah. Tapi kalau kita memiliki semuanya ya, memiliki dan ada kemungkinan untuk melakukan semuanya ya kita ambil prioritas ya, skala prioritas. Skala prioritas kita awalkan sedekah jariyah ya, ketika ada yang sedang membangun, kan tidak juga setiap hari ada membangun kan, madrasah dan sebagainya ya. Nah, itu kita bisa. Sebagian kita gunakan itu ya, dalam kesempatan lain kita gunakan sedekah yang lainnya. Nah, skala prioritas pun itu semuanya adalah sangat fleksibel di dalam Islam. Dan sekali lagi bahwa Allah mengetahui niat kita masing-masing. Dan ketika kita membagi-bagi mana yang lebih prioritas, insya Allah, Allah pun maha mengetahui bahwa ketika kita memberikan itu untuk prioritas obat-obatan pada kondisi bencana seumpamanya, Allah pun akan melihat bahwa itu sebuah memahami bahwa itu adalah pahala yang akan mendapatkan pahala yang banyak ya, meskipun kemudian obat-obatan itu ya pahalanya hanya dalam seketika, tapi pahalanya tetap tadi berlipat berapa tadi? Fikuli sumbulatin mi'ata habba tadi ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita sendiri yang bisa menilai ya, kita sendiri yang bisa menilai. Dan kalau memiliki harta lebih tentunya semua kategori bisa kita masuki ya, kita masuki dengan melihat semuanya adalah prioritas ya, di mana Allah pun sudah memberikan ini pahala-pahala tertentu bagi jenis-jenis amalan yang kita sedekahkan ya, yang kita berikan. Prioritasnya tadi adalah bahwa amal jariyah sebagai sedekah dari antara sedekah yang lain ya kan, itu di luar zakat, maka prioritas utama adalah amal jariyah karena dia akan terus berkesinambungan ya, berkesinambungan. Dan itu yang akan menjadi bekal kita yang selain doa daripada anak ya, anak yang soleh ya kan, kemudian ilmu yang kita peroleh dari pengajian ini ya kan bisa kita berikan kepada
orang lain, ya, insya Allah itu pun menjadi amal jariyah yang bisa memberikan manfaat kepada kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Demikian Pak Muni. Ya, iya Mas Gani ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya melalui mic? Silakan buka mic-nya. Jika tidak, maka selesai jugalah sesi diskusi dan tanya jawab pada kesempatan ini. Begitu Ustadz, di sini belum ada Baik. tanya. Mungkin ini Pak Ustadz ya. Doa ya. Kita makan lagi Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya ya, kita betul-betul berdoa pertama. Semoga kita yang hari ini sama-sama di majelis taklim ini ya, sesuai janji Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita akan diberi pahala. Dan bahwa para malaikat ya, dan makhluk-makhluk Allah yang soleh, yang baik, bahkan binatang dan ikan yang di laut bersolawat dan berdoa kebaikan untuk kita, ya, kita untuk kebaikan hidup kita semuanya, insya Allah. Moga-moga Allah mengabulkan janji-janji tersebut untuk kita yang sedang berada di majelis ini ya. Kita belajar dan khususnya bagi teman-teman yang dulu tidak belajar di bidang agama ya, bidang agama, sehingga hal ini menjadi penting untuk bekal kita ya, pemahaman kita tentang Islam itu sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang soleh, yang selalu berbuat kebajikan, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat atas ilmu yang kami pelajari pada hari ini atau hari-hari sebelumnya. Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Isfi maradana wasfi maradana shifa'an ajila wa shifa'an la yughadiru sakama. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah mereka yang di antara kami sedang sakit. Ya Allah, amin amin ya Allah. Kesembuhan yang dan jauhkanlah kami semuanya dari penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami rizki yang halal dan rizki yang penuh berkah untuk kehidupan kami di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dan atas hal yang khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi doa tadi, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi-materi yang luar biasa selama 1 jam 48 menit. Maka dengan selesainya sesi doa tadi, maka selesai juga lah rangkaian acara kajian rutin Sabtu ini. Bertemu kembali Sabtu depan. Suatu apapun yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu muwaffiqun bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Usman. Makasih Pak Sama-sama Ustadz. Bu. Makasih, Pak Saya Ustadz. share insya Allah ya tadi file apa? Tadi insya Allah segera setelah ini insya Allah untuk Mas Gani juga bermanfaat. makasih Bang. Aduh, mantap banget juga Makasih semua Bapak Sama-sama, Ibu. sama-sama semuanya. Makasih semuanya. Makasih Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sih, Sampai ke Pak Lipi. sih. Tadi saya lihat ada Pak Lipi, Pak Ustadz. Iya, ya ada Pak Alipi ya. Ada. Sih. Ini masih Pak Muni.